Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan suratul Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata Uzamana bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kana budu. Waduh. Kana itu nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa. Wakaf antum ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami Tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali berjumpa dalam sebuah majlis yang mulia, majlis ilmu, bersama guru-guru Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah di pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam menjadi nikmat yang paling agung yang kita miliki saat ini, hingga kita masih bisa berjumpa dalam sebuah majlis yang mulia ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa, insyaallah di Yaumul Jum'ah, sebelum kita mulai kajian buku Tadabbur Quran, kami mengajak untuk kembali mengisi di hari Sayyidul Ayyam ini, hari Jumat, dengan berbagai macam ibadah yang memang disunnahkan oleh Nabi kita SAW. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar lantunan surah Al-Kahfi ya. Mudah-mudahan kita juga bisa membacanya di rumah, tilawah gitu ya. Kemudian memperbanyak sholawat juga menjadi salah satu sunnah di hari Jumat ini. Kemudian juga memperbanyak sedekah, insyaallah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pertemuan pertama kita sudah mendapat gambaran sekilas ya dari Tuan Guru Separuh Fajar sebagai sebuah pembukaan tentang surat Al-Fatihah ini, dan kajian tadabbur Quran ini yang biasa diselenggarakan oleh MKI dan MTI ya di tiap malam. Alhamdulillah sudah menjadi sebuah buku, dan tentu ada pengkayaan tema ya yang tidak ditemukan dalam kajian secara online. Dan dalam buku ini tentu kita akan menjadi sebuah pengingat ya, karena kita membaca terus. Kalau ada yang lupa atau ada yang memang kita butuh penyegaran pemahaman terhadap surah Al-Fatihah, kita tinggal bisa membukanya. Dan mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah sudah memiliki buku Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh Tuan Guru Separuh Fajar. Dan alhamdulillah di pagi ini kita akan coba membahas ayat demi ayat gitu ya, kemudian memberikan komentar-komentar terhadap apa yang sudah ditulis di buku ini, tentu dengan pengkayaan-pengkayaan yang mudah-mudahan dalam diskusi yang insya Allah nanti setelah kajian, setelah pemaparan dari Tuan Guru, bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh lagi dari kajian ini. Sahabat yang Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir.
Assalamualaikum, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. rahna bi ni'matil Islam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, tanpa panjang kalam ya, kita akan coba mulai untuk mendengarkan pemaparan tentang buku Tadabbur Al-Quran ini, dan eh, silakan untuk membukanya. Kita akan memulai dari pemaham tentang basmalah tentu saja dari awal ya, tentang basmalah, dan kita akan coba urai kembali pemaham tentang basmalah ini, dan ini adalah surat yang memang sehari-hari kita pakai ya. Mudah-mudahan dengan kita terus memahami ayat ini, surat Al-Fatihah ini, kita makin khusyuk dalam sholat kita ya. Tentu sholat yang khusyuk inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi penolong bagi kita semua ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Tolong uh, dengan kesabaran dan sholat, dan itulah sholat yang khusyuk inilah yang mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Faliyatul mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya para jamaah MKI, Ustaz Khalis, Bunda Darmi, Bunda Dia, semuanya. Alhamdulillah Ustaz. Baik. Baik Ustaz. Kaifa halik ya Ustaz? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ana bi khair. Alhamdulillah. Ala ni'matil iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Hari ini Allah Basah. pertemukan Antum di sini kita seberang. di pagi hari Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah permudah untuk kita semua untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini tentunya menjadi amaliyah kita, pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan, kita sampaikan untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Nabi yang mengajarkan kita untuk senantiasa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis-hadisnya memotivasi kita untuk sabar, untuk tetap teguh di atas kebenaran. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan semangat lewat hadis-hadisnya untuk kita menuntut ilmu sebagai tangga kita untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir pada pagi hari ini dengan tujuan semata-mata untuk membekali diri dengan ilmu, meningkatkan iman dan kesolehan kita. Semoga insya-Allah diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, jamaah sekalian Allah muliakan. Kita akan coba mengkaji, ya, membedah buku Tadabbur ya, surat Al-Fatihah yang
pada Jumat lalu sudah kita sampaikan bagaimana keutamaan daripada surat Al-Fatihah secara umum, ya. Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab, induk Al-Quranul Karim, yang mana nilai-nilai serta makna keseluruhan Al-Quranul Karim Allah ringkas, ya. Allah gabungkan seluruh makna surat Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Fatihah. Nah, mulai dari hari ini insya Allah kita akan coba untuk mengkaji ayat demi ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tentunya surat Al-Fatihah ini ayat pertamanya adalah basmalah, yang secara mayoritas jumhur ulama, terutama ulama-ulama yang konsen dalam memaknai Al-Quranul Karim, para ulama-ulama tafsir, secara mayoritas berpendapat bahwa basmalah bagian dari bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya adalah basmalah. Walaupun sebagian ada yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dia berdiri sendiri. Sebagaimana basmalah tercantum di dalam surat-surat yang lain, kecuali surat Bara'ah. Jadi semua surat diawali dengan basmalah. Saja surat yang terakhir di dalam Al-Quran, surat An-Nas, tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang berpendapat bahwa basmalah pada surat Al-Fatihah sama seperti basmalah di dalam surat-surat yang lain. Namun, tadi sudah kami sampaikan bahwa secara mayoritas para ulama-ulama tafsir menjelaskan bahwa Bismillah di dalam surat Al-Fatihah berbeda dengan basmalah atau Bismillah yang ada di dalam surat-surat yang lain. Dalam artian bahwa basmalah di dalam surat Al-Fatihah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah, bukan berdiri sendiri. Baik, yang memiliki buku surat Tadabbur surat Al-Fatihah bisa dibaca, kemudian nanti dikasih tanda, ya, hal-hal yang penting di dalam buku ini yang kemudian berusaha untuk kita pahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah adalah basmalah. Keutamaan bismillah ini dalam beberapa hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada halaman kedua disebutkan bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, ya, bismillah sampai akhir ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka amalan atau perbuatan yang dilakukan tersebut sia-sia. Abtar, tidak ada nilai keberkahannya. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, di dalam hadis ini secara sempurna, ya, lafaz bismillah disebut. Bismillahirrahmanirrahim, tidak disebut sampai lafaz Allah. Karena ada di dalam hadis yang lain, Nabi hanya menyebutkan lafaz samillah, menyebut nama Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika para sahabat memakan hidangan, ya, sedang makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi mengajarkan adab-adab
ketika makan. Di antaranya tidak lupa membaca basmalah. Ya. Dalam hadis tersebut Nabi bersabda, "Sammillah wa kul biyaminik." Sammillah, sebut nama Allah, wa kul biyaminik, dan makan menggunakan tangan kanan. Nah, di dalam hadis ini, hadis tentang adab makan, Nabi menyebut sammillah, sebutlah nama Allah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa karena di dalam hadis ini Nabi mengatakan sammillah, sebutlah nama Allah, maka para ulama sebagian mengatakan bahwa tidak membaca basmalah dengan sempurna sampai sifat-sifat Allah. Dicukupkan membaca sampai kalimat Allah, yaitu Bismillah. Jadi ketika makan, khusus dalam perkara adab makan, ya di situ makan dan minum. Dalam hadis ini Nabi menganjurkan menyebut nama Allah. Sehingga ulama mengatakan ketika makan dan minum dicukupkan sampai lafaz Bismillah, tidak menyebut sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, pendapat yang kedua tentunya yang menguatkan hadis ini nih dari sahabat Abu Hurairah yang sampai diriwayatkan oleh Imam Az-Zubki, ya, bahwa ketika Nabi mengatakan samillah, sebut nama Allah, maka sempurnakan sampai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi secara khusus, kalau kita melihat secara khusus, Nabi memerintahkan menyebut nama Allah hanya bismillah dalam adab makan. Secara umum, pekerjaan apapun, ya, aktivitas yang dilakukan, maka hendaknya memulai aktivitas tersebut dengan menyebut nama Allah. Di dalam hadis ini, sempurnakan sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau keluar rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengawali, ya, aktivitas masuk ke dalam mobil, menghidupkan mobil untuk beraktivitas keluar rumah, maka jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lainnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang intinya pada perkara ini saya ingin tegaskan bahwa adab makan ada dua pendapat. Pertama, cukup membaca sampai Bismillah. Ini pendapat yang pertama. Karena memang Nabi menyebutkan samillah dalam hadis tersebut. Sebutlah nama Allah. Pendapat yang kedua, walaupun Nabi hanya mengatakan samillah, sebut nama Allah, ada hadis lain yang menguatkan bahwa segala sesuatu aktivitas bacalah nama Allah dengan sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagian dari aktivitas yang dilakukan adalah makan dan minum, maka sempurnakan dengan menyebut sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka kedua pandangan ini tentunya pandangan yang bervariatif, ya, saling menguatkan, bukan pandangan yang kontradiktif, ya. Terserah, artinya bahwa kita mau membaca Bismillah cukup sampai di lafaz Allah, atau kita sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim dalam aktivitas makan dan minum kita. Kemudian di sini jelaskan, jamaah sekalian Allah muliakan, awal huruf, ya, di kalimat Bismillahirrahmanirrahim diawali atau dibuka dengan huruf ba. Ba, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dengan mengatakan Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, tapi Bismillah, dengan
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dicantumkan di dalam buku ini makna daripada ba. Pada halaman yang keempat, pertama makna ba dalam lafaz Bismillah mengirim pesan makna al-musahabah. Al-musahabah yang diambil dari kata sahaba yusahibu, ya. Suhbah artinya membersamai, menemani, sehingga ada istilah untuk teman dekat, sahabat karib itu ada istilah sahib. Ya, sahib artinya teman dekat. Ya, Bunda Fatma kalau punya teman yang dekat, teman karib, itu disebut dengan sahib. Betul tidak, Bunda Vina? Dari mana asal kata sahib tadi? Al-Quran, ya. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata sahib ini disadur dari bahasa Arab. Ya. Apa arti sahib? Sahib adalah orang yang selalu dekat dengan diri kita. Orang yang selalu menemani itu disebut dengan sahib. Tidaklah dikatakan seseorang itu sahib untuk diri kita, melainkan karena memang kedekatan secara personal, kedekatannya. Ya. Bahkan tidak hanya kedekatan fisik gitu ya, tapi juga kedekatan emosional. Ya. Ya, sahabat. Kalau kita mengalami kesulitan, ya, ingin curhat, ingin minta bantuan, maka biasanya kita menyampaikan perkara tersebut kepada orang-orang yang dekat dengan diri kita. Itu secara lumrah ya, sudah dapat kita pastikan bahwa perkara-perkara penting, sesuatu yang ingin kita sampaikan, maka secara otomatis kita selalu menyampaikan pertama kali kepada orang-orang yang dekat dengan diri kita. Teman-teman dekat terkadang kita sampaikan sesuatu hal yang bahkan sangat pribadi, suatu hal yang sangat pribadi kita sampaikan, kita ceritakan kepada orang lain, yang mana orang lain ini adalah orang yang sangat dekat dengan diri kita. Nah, itulah yang makna yang terkandung pada kalimat sahib, teman dekat. Nah, kenapa kemudian ba ini diberikan nama, disebut oleh para ulama dengan ba al-musahabah? Karena agar kita mengambil pelajaran bahwa ketika mulai aktivitas apapun, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sejatinya harus masuk dalam keyakinan kita, bangun ucapan tersebut di atas keyakinan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai. Sebagaimana kita punya teman dekat yang kita katakan dia adalah sahib kita, yang selalu bersama kita. Ketika kita butuh bantuan, sahib kita yang membantu. Ketika kita ingin curhat, kita curhat ke sahib kita. Maka ketika membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, bangunlah kalimat itu di atas sebuah keyakinan yang penuh Allah selalu membersamai. Jadi bukan hanya lisan bergerak
mengucapkan tanpa makna. Ini yang membedakan ya. Hakikatnya kemudian setiap gerakan, setiap ucapan itu bernilai dan memiliki kekuatan serta tingkatan-tingkatan pahala yang Allah berikan. Ada orang yang hanya sekedar ya lisannya bergerak saja. Ya, meluncur ucapan keluar dari lisannya tapi kering dari memaknai ucapan itu. Nah, sebagai seorang muslim yang sudah tentunya akrab dengan Al-Quran, kita mengikuti kajian-kajian tadabbur Al-Quran, mengimani keistimewaan Al-Fatihah, maka tentunya kita harus menaikkan kualitas setiap apa yang kita baca, ya, sehingga apa yang kita ucapkan dari pemahaman kita dari yang bacaan yang sudah kita baca itu dibangun di atas tadi keyakinan, meyakini ilmu yang sudah kita pelajari, meyakini apa yang sudah kita fahami. Baca bismillah, jangan hanya sekedar ya udah bismillah. Ya. Apalagi dalam perkara-perkara yang sulit. Perkara-perkara yang sulit, maka baca bismillah itu laksana sebuah doa. Doa itu bukan hanya dikala kita mengangkat tangan, kemudian kita berharap ya dengan untayan-untayan kalimat, pemujaan, permohonan kepada Allah. Bukan itu aja doa. Bahkan kita membaca bismillah ini, bagi mereka yang memahami makna bismillah, sesungguhnya di situ terkandung makna daripada doa. Doanya apa? Kita nggak mengatakan, ya Allah bantu kami, ya Allah lindungi kami. Tidak. Tapi ketika membaca bismillah, dia fahami bahwa itu Allah akan selalu menemani. Allah akan selalu membersamai. Nah, disitulah dia berharap kalau Allah sudah membersamai, Allah sudah menemani, lalu kekuatan mana yang kemudian mampu menyakiti kita? Lalu perkara mana yang sulit? Kalau Allah yang sudah membersamai, ya. Lalu siapa yang merasa sepi? Kalau Allah yang sudah menemani, dia tidak akan pernah merasa kesepian. Dia tidak merasa bahwa dia berjalan sendiri, dia mengerjakan sesuatu dengan kesendirian. Tidak. Ketika dia berjalan dalam kesunyian, dalam kesendirian, dia merasa nggak sendiri. Ada Allah yang menemani dia. Allah yang membersamai. Menghadapi peristiwa atau perkara-perkara yang berat, yang sulit, dia meyakini ada sahib, ya, ada yang menemani dia. Nah, inilah yang kemudian juga membuat seseorang untuk terproteksi, terhindari, terjaga dari berbuat maksiat. Ya, bagaimana tidak seseorang ini akan terhindar dari maksiat di saat yang bersamaan, ya, dia merasa bahwa Allah loh, Allah yang menemani, Allah yang membersamai dia. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan. Kalau seandainya ada teman kita dari manusia, dari sahabat, atau ada orang lain yang hadir bersama kita, apakah kemudian kita tidak malu berbuat maksiat? Apakah kemudian kita berani melakukan perbuatan-perbuatan senonoh dan tercela, sedangkan ada mata yang sedang mengintai, ada mata yang sedang melihat? Tentunya kita nggak akan berani. Minimal bukan khauf, bukan takut, tapi ada haya, ada rasa malu. Berbuat senonoh, berbuat maksiat, melakukan dosa. Apa sebab? Ya ada mata yang melihat kita. Kalau tidak ada mata manusia, ada Allah. Bismillah, ada Allah yang menemani. Maka penting ya jemaah sekalian Allah muliakan, betul-betul kita memahami makna ba
al-musahabah. Ba dalam bismillah itu Allah yang selalu membersamai kita. Sekali lagi, kita ingatkan bahwa dengan memahami ba ini al-musahabah sebagai benteng bagi seseorang untuk tidak terjerumus dalam maksiat, melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi terkait dengan perbuatan-perbuatan tercela, berzina, ya, atau mengakses perkara-perkara yang tercela dalam Islam, tidak menjaga pandangan. Mungkin orang tidak mengetahui bahwa pandangan mata kita tertuju pada objek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mata Allah Subhanahu wa taala memandang kita, dia membersamai kita. Nah, kalau betul-betul ini kita yakini, kita imani, maka akan menjadi sebuah pelindung, penjaga, ya, tidak terjatuh kepada maksiat. Jadi makna yang pertama ya, al-musahabah. Saya ulangi, coba disebut apa? Al-musahabah. 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 Siapa tadi yang terdengar suaranya? Punya Iya, sahib Ustaz. tidak? Ya, punya sahib. Sahib ya, teman dekat kan? Oh ya, Mungkin ada Ustaz. trennya sekarang anak-anak sekarang bestie. Ya, punya bestie, teman dekat, teman akrab. Itu yang pertama, makna daripada ba. Yang kedua, ba bermakna al-isti'anah. Isti'anah artinya tempat memohon perlindungan, memohon penjagaan, memohon pengawalan. Ya, isti'anah. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Memohon perlindungan, penjagaan. Dan kata isti'anah ada di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Nah, itu dia. Iyyaka na'budu, engkau ya Allah yang kami ibadahi. Iyyaka nasta'in, engkau Allah tempat kami mohon pertolongan. Ya. Itu yang disampaikan oleh Babe di video yang tadi membuka kajian ini. Iya, karena beliau Babe mengingatkan karena itu bagian dari nama sesembahan, ya. Artinya kita tidak boleh wakaf di iya, ya. Iya karena, tapi iyyaka, engkau, ka itu Allah, ya, engkau ya Allah. Tidak boleh wakaf di iya. Iya karena, karena yang disampaikan oleh Babe Haikal tadi, ismun min asma'i al-asnam, nama, salah satu nama daripada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-isti'anah makna daripada ba yang kedua, memohon pertolongan, meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dimaknai ba ini dengan ba al-isti'anah? Lagi-lagi tentunya ketika membaca bismillah bukan hanya terbayang kita mendapatkan pahala, ya. Kemudian yang kedua, kita pahami hadis tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah bahwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka tidak ada nilai keberkahannya. Bukan hanya bicara tentang keberkahan, tapi fahami makna ba ini. Di situ ada isti'anah, ada permohonan kepada Allah, wabil khusus adalah permohonan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang sedang dihadapi. Ya. Saya sering menyampaikan kebiasaan kita gitu ya. Bahasa yang sering kita sampaikan, kalau umpamanya kita menghadapi sesuatu
yang kita anggap sulit. Dan di situ kita yakini sulit, kemudian ada kebimbangan di dalam hati. Apakah kita akan lakukan atau tidak? Ini ingin kita realisasikan atau tidak? Ada kebingungan, ada kebimbangan di dalam hati. Maka terkadang kita mendengar orang yang menasihati kita dengan mengatakan, sudah jangan bimbang, jangan ragu, lakukan saja. Bismillah saja. Ya, sudah bismillah. Dia memotivasi kita, menyemangati kita untuk melakukan tadi perkara yang kita anggap sulit atau sesuatu hal yang kita khawatirkan, yang kita takuti. Ya, bagaimana nih? Apakah kita lakukan atau tidak? Khawatir nanti tidak benar, khawatir kerugian, dan seterusnya. Maka yang menasihati mengatakan, sudah, jangan ragu, bismillah saja. Bismillah saja. Ya. Dan ini sering kita pakai loh, apa namanya, istilah ini atau kebiasaan ini. Ada seorang ibu kalau menasihati anaknya yang takut, khawatir, kemudian ibunya bilang, gak usah takut nak, bismillah aja. Udah jalan aja bismillah. Dan biasanya dengan kalimat itu termotivasi, ya, anak kita termotivasi, kemudian semangat, bangkit keberaniannya, gitu ya, tumbuh kepercayaan dirinya dengan kita mengatakan udah bismillah aja. Nah, kira-kira kita yang menggunakan tadi istilah bismillah tadi, istilah udah bismillah aja, paham nggak kita maknanya itu? Kita berangkat nih atau tidak? Udah bismillah aja berangkat. Apa makna bismillah tadi? Nah, di situ kan terselip makna, ya, ada pesan di situ bahwa gak usah takut, Ada gak usah penjaga. khawatir. Mintalah Yakin. kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah. Itu. Ada keyakinan. Kalau Allah sudah bantu, Allah sudah tolong, maka nggak ada yang sulit, nggak ada yang berbahaya. Bismillah, lakukan saja. Nah, jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ketika kita melakukan perkara apapun yang Nabi sebutkan, kullu amrin la yubda'u ya bismillah fahuwa abtar. Maka setiap kita melakukan apapun, baca bismillah, maka hadirkan makna bismillah di situ, ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama kita merasa dan kita meyakini Allah yang menemani. Nah, yang kedua, kita harus memaknai bahwa apa yang akan kita lakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan terrealisasi, akan terwujud, akan mudah apabila Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Bagi yang ragu, bimbang, risau, gelisah, maka baca bismillah itu menenteramkan jiwanya. Hilang kebimbangan, kerisauan, kegelisahan. Karena Allah yang menolong, Allah yang membantu. Isti'anah. Ya. Ada permohonan kepada Allah. Kalau perkara yang kita hadapi ini adalah perkara yang sulit, maka Allah yang mudahkan. Bila perkara ini perkara yang berat, maka Allah yang ringankan. Bila tidak ada jalan solusi, jalan keluarnya, maka Allah yang berikan jalan dan solusi dari masalah yang kita hadapi. Jadi isti'anah, bismillah. Ya. Sehingga makna bismillah ini adalah puncak ketawakalan hakikatnya. Saya ulangi, puncak ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bismillah itulah kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Baik penjagaannya, baik pertolongannya, baik perlindungannya, musahabah, ataupun ya bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang dihadapi. Jadi baca bismillah itu sebenarnya menguatkan makna ketawakalan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahwa hanya kepada Dia nih kita minta pertolongan. Kita gantungkan seluruh apa yang kita anggap berat, sulit, ya, berbahaya, menakutkan, maka kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bismillah. Bismillah. Makanya kemudian disebutkan oleh beberapa athar itu ya riwayat bagaimana para sahabat itu berinteraksi ya, dengan basmalah. Mereka betul-betul memaknai basmalah. Sehingga disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan istri beliau, jangankan dalam perkara yang besar, ketika kalian masak di dapur, ingin menambah bumbu masakan, apakah itu garamnya kah, atau cabenya kah, sehingga terasa tidak asin, terasa tidak terlalu pedas, maka setiap apa yang dilakukan, yang niatnya tadi biar makanan itu enak, tidak lupa membaca basmalah. Artinya, di situ ada pesan bahwa sekecil apapun aktivitas yang dilakukan, kalau tidak dibantu, ditolong oleh Allah, maka tidak akan pernah sempurna. Seorang istri yang memasak, dia ingin masakan itu menjadi enak, lezat, dinikmati oleh keluarga, makanan-makanan tersebut, karena kelezatannya. Ketika dia memasak, membaca basmalah, sesungguhnya makanan itu tidak akan pernah lezat dimakan oleh anggota keluarga kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membantu, ya, membantu seorang hamba nih yang memasak sehingga makanannya itu menjadi enak dan lezat. Sehingga dia membaca basmalah itu bagian bentuk isti'anah, permohonan kepada Allah agar Allah menolong, Allah membantu. Karena tidak akan pernah terrealisasi, terwujud sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bunda Fatma di dapur kalau lagi masak jangan setel bismillah, bismillah. Ya. Khawatir, oh kita anggap oh enak. Ya. Sesuai dengan takaran-takaran kita selama ini. Tapi kalau Allah berkehendak lain, yang tadi kita anggap wah ini sesuai dengan takaran bumbunya. Tapi kalau Allah berkehendak bisa saja tidak sesuai dengan dugaan kita, dengan prediksi kita. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami itu. Bismillah tadi. Bismillah ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ketika kita masak kemudian tidak baca bismillah, ada yang tumpah. Ya kan? Ada yang tidak dimakan oleh anggota keluarga kita. Walaupun dugaan kita ini enak nih makanan lezat. Tapi karena tadi ada perkara-perkara sunnah yang kita lupakan, bisa saja kemudian dia baru mencicipi sedikit makanan itu kok udah terasa kenyang sehingga makannya dimubazir. Makannya tidak nikmat. Ya. Jadi apa ya, perkara-perkara yang sederhana lah dalam aktivitas kita sehari-hari untuk mengaitkan bismillah. Jadi yang kedua makna basmalah al-isti'anah. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam aktivitas kita sehari-hari membaca basmalah, di situ ada terselip makna pesan bahwa kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang ketiga disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah dalam kitab Taisirul Karim Rahman, kitab Siri Kalabil Mannan, Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan bismillah ini maknanya al-ibtida'i. Al-ibtida'i artinya memulai. Jadi bismillah kita meyakini bahwa aktivitas yang kita lakukan ini kita memulainya atas kehendak Allah, atas izin Allah, atas karena Allah semata. Karena Allah. Atas izin Allah. Atas kehendak Allah. Nah, disinilah kemudian kalau kita baca bismillah dalam perkara-perkara yang mubah, ya, perkara-perkara yang mubah,
bernilai pahala bismillah tersebut. Ya. Dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah, baca bismillah. Apakah perkara yang diperintahkan itu wajib atau tidak, seperti sholat? Ya, mulai kita berwudu baca basmalah. Perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang haram, apakah pantas kemudian kalau bismillah itu ada memulai, kita memulai perkara ini dengan bismillah, maknanya ibtidai, memulai, di situ memulai karena Allah, ya, atas izin Allah, atas redha Allah Subhanahu wa taala, maka apakah mungkin seseorang ketika ingin bermaksiat kemudian kalau dia maknai bismillah itu adalah atas izin Allah, atas redha Allah, untuk Allah, kemudian dia baca bismillah? Ya nggak mungkin. Ya. Apakah ada seorang pencuri kemudian atau seorang penjambret, atau penjambret, wah ini sasaran nih, objek untuk saya jambret, bismillahirrahmanirrahim, bismillah saya akan jambret. Kalau dia manai bismillah, ya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia basmalah dengan jambret. Atau dia akan menaikkan sesuatu, ini ada tawaran nih. Tawaran apa? Gratifikasi. Oh, dapat imbalan, dapat sogokan. Bismillah dia tekan. Nggak mungkin lah baca bismillah. Ya Bunda Elvina. Kalau dia pahami bismillah, ya nggak mungkin. Iya, bisa, nggak boleh lagi itu. Iya, belum lagi cara hukumnya nggak boleh. Ini memaknai bismillah. Bismillah atas izin Allah. Kita menganggap, kita diizinkan oleh Allah untuk korupsi. Ya, korupsi nggak mungkin. Allah nggak mengizinkan perkara-perkara yang bagi orang beriman. Izin dalam artian bagi orang beriman nggak diizinkan. Walaupun hakikatnya apapun yang terjadi atas izin Allah. Tapi bagi orang beriman tentunya izin itu disertai dengan redha. Ya. Bagi orang beriman tidak berdiri sendiri izin dalam pandangan orang-orang beriman. Izin dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum perkara-perkara yang buruk pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang memaknai bismillah, ya nggak mungkin akan mengambil hak orang lain yang tersebut merupakan kezaliman, kemudian dia mengatakan bismillah dengan atas nama Allah. Nggak mungkin Allah izinkan, nggak mungkin Allah redha, nggak mungkin mendapatkan keberkahan. Ya. Kalau seandainya dia akan menaikkan gitu, bismillah. Kalau dia pahami bismillah, nggak jadi dia. Nggak jadi, Pak. Masa bismillah? Bismillah itu nama Allah yang mulia. Ya udah Pak, kalau gitu gak usah pakai bismillah ya. Ambil aja Pak, gak usah bismillah. Oke, sepakat ya, gak pakai bismillah ya. Jadi ibtidai, mengawali. Nah, ketika kita mengawali semua aktivitas kita, pasangnya di situ atas izin Allah, atas redha Allah. Ya, termasuk kita meyakini sabda Nabi SAW agar aktivitas yang kita lakukan tidak sia-sia. Bukan seperti debu yang tidak ada nilainya, berterbangan, dihempas oleh angin. Ya, tidak tertinggal sedikit pun. Artinya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kemudian kita awali dengan bismillah, akan menguatkan keyakinan kita dan keberkahan yang kita lakukan. Kalau kemudian perkara-perkara yang kita lakukan itu adalah muamalah biasa, yang nampak secara zahir bukan amaliyah akhirat, bukan amaliyah ibadah, tapi kalau kita mulai dengan bismillah, maka perkara itu menjadi perkara ibadah. Gitu ya. Jadi kita coba ringkas, makna bismillah adalah al-ba, al-musahabah, al-ba al-isti'anah, dan ba al-ibtidai. Saya baru ingin bahas ba aja nih, ya nanti biar ya tentunya kita masih memiliki ruang waktu yang panjang ya untuk membahas, untuk mengkaji ulang ya buku yang sudah kita coba tulis. Kalau kemudian nanti kita temukan ada yang kurang, ada yang lebih, tentunya bisa kita tambah dan kita kurangi pada edisi-edisi berikutnya. Jadi pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan makna ba saja. Ba, tapi yang penting bagaimana kemudian kita memahami, pahami, hayati makna ba ini dalam kehidupan sehari-hari, kelar. Ya, beres semuanya. Ya.
Belum kita bicara nanti Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah yang akan memudahkan tadi apa yang kita yakini biba bismillah tadi. Fadal ya Ustaz Khalis, barakallah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan ini baru ba ya. Alhamdulillah kita sudah memahaminya tentang makna ba, dan ada dalam buku ini untuk terus dibaca gitu ya, diingatkan untuk kita semua ketika membaca basmalah. Tentu ada satu pemahaman makna yang dalam ya, karena ba ini ternyata tidak main-main ya. Ada makna yang disebutkan oleh para ulama, ada 3 ya yang disebutkan tadi, ba al-musahabah, al-isti'anah, dan ba yang tadi al-ibtidai. Baik, nanti kita coba sharing, dan mungkin juga ada yang ingin bertanya tentang pemahaman Al-Fatihah ini di baru awal-awal ya, baru ayat pertama ini tentang basmalah ya, dan belum lengkap. Nanti insya Allah akan dilengkapi lagi di pekan depan insya Allah. Baik, ini ada yang resen. Silakan Ustaz Selo, yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan bika, Tuan Guru. Ini mau nanya soal bab pertama nih dari buku Tadabur ini nih. Ada kisah tentang dompet yang suami istri ini loh, Tuan Guru. Iya. Ini menarik ini dalam konteks keimanan ya. Ini kisah ini bener nggak ya? Soalnya kayak itu? Ya, jadi kisah ini ditulis dalam kitab Nawadir ya, kitab Nawadir. Di akhirnya dicantumkan ya, coba di akhirnya itu. Kisah ini tentunya hanya sebagai penyemangat kita tanpa perlu memastikan kesahihannya. Memang kita cari ya, sebenarnya ini kisah yang kita temukan tentang keajaiban. Karena memang kita ingin bukti keajaiban tentang basmalah. Tadi kita bicara tentang isti'anah, musahabah, ibtidai. Ya. Secara real nih, adakah keajaiban dalam kehidupan sehari-hari bismillah tersebut? Nah, ditulis di dalam kitab An-Nawadir ya, karya Syekh Syabuddin Al-Qulyubi. Hanya saja memang disebutkan bahwa apakah ini sahih atau tidak, ini kisah ya. Kita ambil hikmahnya, apakah sahih atau tidak kisah ini. Kita kembali istiqoh dengan Syekh Al-Qulyubi, beliau mencantumkan kisah ini, maka kita mengambil hikmahnya tanpa harus mencari kesahihannya, tapi dapat kita mengambil ibrahnya. Kalau nanti umpamanya dalam edisi-edisi berikutnya, umpamanya kita menemukan keistimewaan basmalah, keistimewaannya yang serupa dengan kisah ini, maka boleh kita nanti kemudian tambah dengan kisah-kisah yang lain. Tapi tentunya ini menunjukkan keajaiban daripada basmalah itu. Lalu siapa yang kira-kira membuat balik ini dompet ini? Coba dibaca kisahnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki junud, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di sini malaikat yang kemudian membalikkan itu. Atau Allah memiliki makhluk-makhluk yang lain. Ya. Bila seseorang memiliki karamah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Kemudian ada barangnya yang hilang. Kemudian ada hamba Allah dari bangsa jin yang mengembalikannya, bisa saja terjadi. Ya. Bagi orang-orang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karamah ini tentunya bukan sesuatu hal yang bisa didemonstrasikan, ya, kemudian bisa dipelajari, tidak. Ya, karamah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah izinkan terjadi di luar nalar manusia, ya. Karena mukjizat, karamah itu perkara yang khariqun lil adah. Sesuatu yang supranatural, yang di luar logika manusia. Bisa terjadi. Kok bisa terjadi dompet tiba-tiba balik? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya kisah ini kita cantumkan sebagai penguat
keyakinan kita akan keistimewaan, kedahsyatan basmalah. Ya, begitu. Baik, Tuan Guru. Ini saya juga bacanya jadi ini sih menambah keimanan sekali ya, karena memang luar biasa sekali atas izin Allah pastinya kan. Ya, tentu. Bisa Di jadi atas tidak. dicantumkan di sini kisah ini tentunya hanya sebagai penyemangat kita tanpa perlu memastikan kesahihannya karena bukan sebuah hadis. Ya, Iya. ini kisahnya. Jadi kalau kita menemukan kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam buku-buku para karya ulama, kemudian kita coba mencari dalam hadis apakah ada yang menguatkan itu. Kalau tidak ada, dan ulama mengatakan, dan dia mengalami sendiri itu, ini kan pengalaman ya. Iya, iya. Ya, karena pengalaman itu sekarang kalau saya bercerita nih, saya cerita Pak Selo, saya baca Bismillah kemudian, kayak teman saya cerita nih, teman saya mau berangkat jadi dewan juri musabaqah hifzil Quran. Ya. Kemudian dia lewat pakai mobil lewat rel ketabrak. Itu mobilnya terpental puluhan meter, dianya biasa-biasa aja, apa dia kaget. Orang menganggap itu, wah ini minimal luka parah lah. Tapi dia sedikit pun nggak lecet. Masya Allah. Bayangkan, secara logika kan kok mobilnya ringsek gitu ya. Orangnya nggak kenapa-napa keluar dari mobil, kaget. Ini kalau dia ceritakan umpamanya, yang bersangkutan ditanya, apa yang Anda lakukan? Saya baru ingat tuh ketika buka mobil itu baca Bismillah, saya ingat Bismillah. Ini kalau dicantumkan dalam buku, kan kita nggak perlu mencari kesahihannya kan? Betul, betul. Atau kita tanya, mana orangnya? Jangan-jangan dia bohong. Orangnya udah mati puluhan tahun, perlu nggak kita datang? Bener, orang udah meninggal. Betul. Maka cukup sebagai ibrah saja, gitu. Dan bisa jadi kasus di setiap orang beda-beda ya Tuan Guru ya. Betul. Ya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya, makanya disebut dengan ada istilah karomah. Karomah itu tetap ada. Karomah itu adalah kejadian yang luar biasa Allah berikan kepada seseorang yang dia bukan nabi, bukan rasul. Ya. Hanya keistimewaan seseorang tersebut di hadapan Allah atau keistimewaan amal yang dia lakukan. Bisa nggak seseorang yang bukan wali, ini pelaku maksiat, mohon maaf, pendosa umpamanya, pendosa berbuat zina, berbuat ini, buat mabuk, tapi ketika dia pas mau pulang, baca Bismillah deh, baca Bismillah, atau dia lompat umpamanya nih, dia tidak punya akses kemana-mana, dia harus lompat lewat banjir, dia Bismillah, diselamatkan oleh Allah. Apakah kita katakan itu karomah? Dia bukan wali, bukan karomah, tapi Allah istimewakan Bismillah itu. Iya, betul. Jadi Bismillahnya yang kita lihat. Ternyata Allah menyelamatkan orang tersebut, dia bukan wali. Sebaliknya dia pelaku maksiat, berdosa, tapi karena dia baca Bismillah, Allah istimewakan Bismillah itu. Gitu. Bukan mengistimewakan orangnya, tapi Bismillah. Jadi kita cantumkan ini ya. Yang bertanya, ini sahih nggak nih terjadi begini? Sama seperti tadi. Kalau saya bercerita tentang peristiwa yang saya alami, kemudian saya sudah meninggal dunia, perlu nggak orang kemudian bertanya, itu benar nggak dialami? Gitu. Betul buat dia, Ustaz. Kan betul. Experience setiap orang beda-beda. Betul. Baik, ini sudah ada yang resen, Ustaz. Ada Bu Tia yang pertama. Silakan Bu Tia. Nah, bagian ini sarapannya nih. Ya. Ternuhun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya sudah punya bukunya dan sudah punya tanda tangannya Tuan Guru Suparman. Semoga makin semangat. Alhamdulillah Tuan Guru sudah membuat buku seperti ini, dan kemarin kalau nggak salah saya lihat ini adalah salah satu rangkuman dari tafsir yang tebal yang Tuan Guru pegang. Masya Allah, kita tinggal memanfaatkan hasil karya Tuan Guru, dan semoga kita semuanya bisa maksimal memanfaatkannya. Nah, yang jadi pertanyaan gini Tuan Guru, begitu pentingnya makna Bismillah dan kita baru mengungkap tentang huruf ba-nya saja, gitu kan? Baru ba-nya saja itu kita sudah mempunyai arti yang sangat mendalam, bahwa yang tentang isti'anahnya, kemudian
tentang sohibnya tadi, musahabahnya, Masya Allah gitu, baru huruf ba-nya saja. Nah, kalau kita tidak memaknainya itu kan seperti hal sepele, Ustadz. Bismillah, apapun kita lakukan Bismillah, sudah Bismillah sekedar sepertinya sekedar ucapan gitu ya, tanpa menghayati maknanya. Nah, bagaimana kita bisa melatih diri bahwa Bismillah yang kita ucapkan itu begitu dalam maknanya sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang seperti yang tadi Tuan Guru sampaikan Baik, baik, dalam room ini. Ternuhun Tuan Guru. baik. Masya Allah. Sekarang saya kasih contoh nih dua orang ya. Dua orang yang kita tanya tentang keimanan kepada Allah. Satu orang saya tanya, Anda beriman nggak dengan Allah? Beriman. Maka nggak boleh kita kemudian kalau dia beriman kepada Allah, nggak boleh kita menstempel orang itu kafir. Walaupun dia nggak tahu dalilnya, ya, nggak tahu dalil tentang Allah, nggak tahu dalil tentang keesaan Allah, tentang penciptaan langit, dia nggak sama sekali nggak tahu. Orang yang kedua kita tanya, kamu beriman nggak kepada Allah? Beriman. Dari mana kamu membangun keimananmu? Oh, dia berbicara tentang dalil. Ini tentang Allah. Bahwa kalau engkau bertanya, ya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Maka dia mengatakan, logika kita bicara bahwa nggak mungkin alam semesta ini tiba-tiba pun wujud ada dengan adanya sendiri, dengan dia berdiri sendiri. Tapi ada yang menciptakan dia. Udah keluarkan dalilnya. Nah, kedua-duanya orang ini adalah orang beriman. Apakah sama nilainya? Tentu tidak. Dalam tataran bahwa mereka bukan orang kafir, mereka orang beriman, iya. Mereka dua-duanya beriman. Tapi yang satunya adalah orang yang hanya beriman tanpa dibangun di atas ilmu, ya, dia mengimani Allah. Tapi yang kedua, dia beriman dibangun di atas ilmu pengetahuan, dalil-dalil Al-Quran, dalil sunnah, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan perkara ini tentunya lewat belajar. Ini untuk menjawabnya Bunda. Selama ini kita membaca basmalah, Ustaz Khalis, aktivitas baca basmalah, dapat pahala. Dapat pahala sebagaimana kita baca Al-Quran mendapatkan pahala. Yang lain membaca basmalah dalam aktivitasnya juga dapat pahala. Tapi ada orang yang ketika basmalahnya itu dia mengucapkan diiringi dengan sebuah keyakinan bersumber dalam hatinya atas basis ilmu pengetahuan bahwa ini loh makna bismillah itu. Sehingga terkoneksi langsung dia dengan Allah. Terkoneksi langsung dengan Allah. Maka orang ini selain mendapatkan pahala, kemudian Allah angkat derajatnya. Diangkat derajatnya karena pengetahuannya, karena ilmunya. Tidak hanya sekedar berucap, tapi ucapan itu dibangun di atas ilmu. Nah, kemarin waktu kita pengajian offline ya, tentang kita bicara tentang Aqsa segala macam. Semua kita meyakini, kita membela tentang Aqsa, kemuliaan Baitul Maqdis. Pak Selo bilang, kita selama ini kan membangun atas dasar keimanan. Betul, itu adalah keimanan. Tapi akan lebih istimewa lagi kalau kita membangun semua amalan-amalan itu di atas ilmu yang benar. Ya, kita membangun di atas ilmu. Ya, keistimewaan Baitul Maqdis disebutkan. Nah, begitu juga nih ya dengan basmalah. Kita melakukan sunnah Nabi membaca basmalah, mengikuti tuntunan Nabi. Setiap aktivitas baca basmalah itu semata-mata dengan basis ilmu, sehingga tidak hanya sekedar dapat pahala, tapi dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Lalu Bunda, bagaimana agar betul-betul nih setiap bismillah yang kita lakukan ini nanti menambah keyakinan kita? Maka tentunya memperdalam ya, dengan ilmu, dengan belajar. Nah, jadi subhanallah, MKI hadir untuk kita semua ini di pagi hari, dan juga ada majelis tadabbur Al-Quran hadir itu untuk menaikkan kualitas kita. Ya, kualitas kalau baca selama ini baca Al-Fatihah berpahala tidak? Berpahala. Bahkan orang yang tidak tahu arti bismillah pun bacaan bismillah di dalam surah Al-Fatihah berpahala. Tapi kan kita nggak pingin hanya stagnan di situ. Hanya membaca tidak memahaminya. Tapi berusaha kita mentadaburi, menghayati. Nah, inilah tadabbur kita,
penghayatan kita, ilmu kita ini yang Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat kita. Ya. Tentunya kita ingin naik kelas kan? Ya, levelnya naik, tidak hanya sekedar tahu maknanya, ya, tapi tidak mendalami. Ya. Tadabbur itu kemudian tingkatannya ada kitab tentang tadabbur ma'anil Quran mengatakan bahwa tadabbur itu menaikkan pemahaman kita, kemudian menguatkan keyakinan kita, dan itu harus diamalkan. Itu makna tadabbur. Tadabbur itu ya endingnya adalah mengamalkan. Begitu Bunda ya. Baik. Mohon Tuan Guru. Barakallah. Mudah-mudahan jelas ya Bu Tia ya. Lanjut Bu Dina nih. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Terkait karomah tadi, saya ingin menanyakan apakah karomah itu juga bisa berbentuk bantuan dari Allah yang karena saya pernah ngalamin sendiri gitu, yang saya berpikir sampai nggak masuk logika gitu, mau dipikir kayak apa tuh kok bisa gitu. Waktu itu sedikit saya cerita gitu ya. Setelah ayahnya anak-anak meninggal qadarullah karena COVID, beberapa bulan kemudian saya ada proyek di Bandung dan saya harus meeting ke Bandung gitu. Nah, saat itu cincin nikah saya hilang waktu itu di situ di Bandung itu. Nah, cincin nikah saya pokoknya saya ingat habis mandi di hotel karena keburu meeting saya sempat nggak pakai gitu. Dan lost, dan saya baru ingat saat saya mau balik ke Jakarta gitu. Nah, pas di perjalanan pokoknya itu titik terendah saya dan saya ngerasa tanda apa ini dari Allah gitu. Sempat ngerasa sedih pastilah, fitrah ya. Nah, dan akhirnya karena saya merasa sedih dan ngerasa bersalah gitu, saat sampai Jakarta saya langsung ziarah waktu itu ke tempat ayahnya anak-anak gitu. Dan saat ziarah, setelah selesai, kebetulan saya driver, setelah selesai qadarullah saya duluan gitu ke mobil dan driver saya di belakang gitu karena waktu itu kondisi hujan, jadi driver ikut juga ke makam. Dan qadarullah cincin saya itu ketemu di makamnya ayahnya anak-anak. Nah, sampai hari ini saya nggak tahu itu bisa terjadi seperti kenapa gitu. Saya sempat kenapa ya gitu. Nah, itu tadi terkait karomah gitu. Apakah hal-hal seperti itu pertanda apa sih dari Allah untuk saya sendiri gitu? Gimana saya memang pada saat itu saya memang dikasih amalan sama teman saya di Bandung gitu. Kalau memang masih rizki, insya Allah masih rizki kamu. Beliau salah satunya bilang itu. Dan selain mengamalkan basmalah tadi, beliau juga itu Asmaul Husna ya Wahab. Beliau suruh banyak-banyak aja zikir itu gitu. Mohon penjelasannya Tuan Guru. Baik, barakallah. Jadi ini kalau saya angkat umpamanya kisah Bunda ini saya cantumkan di buku, perlu nggak orang bertanya kesahihannya, ya kan? Artinya bahwa memang tadi Pak Sri juga sebutkan, setiap orang mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang berbeda dengan orang lain yang kemudian menguatkan keyakinan keistimewaan sebuah amalan atau basmalah ini. Karomah adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan, kalau para nabi diberikan kemuliaan mukjizat, nah, orang-orang yang bukan nabi diberikan kemuliaan oleh Allah berupa karomah. Ya, karomah adalah kejadian yang luar biasa, khariqun lil adah, di luar nalar kita, di luar logika kita, namun terjadi, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki daripada kekasih-kekasihnya. Secara umum, seluruh kaum muslimin, orang mukmin beriman kepada Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah lah wali orang-orang beriman. Allah lah kekasih orang-orang beriman. Allah lah pelindung orang-orang beriman. Allah lah penolong orang-orang beriman. Jadi sebagai orang yang mukmin kepada Allah, berarti kita lah kekasih Allah. Nah, kekasihnya ini kapanpun dia ingin bantu oleh Allah, ya terserah Allah Subhanahu wa taala.
mungkin nanti ada momentum yang kemudian Allah berikan pertolongan, bantuan kepada kekasihnya. Semua orang beriman adalah kekasih Allah. Hanya saja tingkatan-tingkatan kasih sayang Allah tentunya berbeda-beda kita dapatkan sesuai dengan kualitas keimanan kita. Nah, kejadian yang Bunda alami merupakan tanda Allah mencintai. Ya, saya ulangi, tanda Allah mencintai kita. Ya, apalagi kemudian amalan yang dilakukan ini perkara yang baik, ya, perkara yang baik yang Allah ridha, menziarahi orang yang dicintai, bagian dari bentuk mahabbah, itu bagian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasar itu kemudian, dan Allah tahu hati kita, hatinya Bunda Allah tahu kesedihannya, dan Allah tidak menginginkan kesedihan bertumpuk, ya. Ya, satu kesedihan Allah berikan, kemudian ada kesedihan berikutnya, Allah tidak menginginkan itu. Maka Allah kemudian hadirkan tadi cincin yang menurut logika bahwa ya nggak mungkin balik, hilang, tapi Allah hadirkan. Maka bagi Bunda, dan itu adalah cara Allah mengirim pesan bahwa Allah mencintai kita. Kedua, apa yang kita lakukan? Berarti ada amalan istimewa yang dilakukan. Kalau dikaitkan dengan tadi Asmaul Husna, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, dia Allah yang Maha Memberi. Ya, nanti kalau kita bicara tentang Asmaul Husna Al-Wahhab, ya mungkin juga Ustaz Dodi pernah menyinggung tentang itu, Al-Wahhab, Allah memberi. Allah memberi apa yang kita tidak minta, diberikan oleh Allah. Allah memberi sesuatu yang kita menurut kita nggak mungkin kita dapatkan, Allah beri. Itulah Al-Wahhab. Jadi ketika menyebut Allah Al-Wahhab, Al-Wahhab, engkau pemberi ya Allah. Memberikan sesuatu yang menurut kita nggak mungkin kita akan dapatkan, bagi Allah mungkin karena dia Al-Wahhab. Kita diberikan oleh Allah sesuatu yang kita tidak pernah minta, Allah berikan. Itulah Allah Al-Wahhab. Jadi mungkin itu salah satu keistimewaan, ya, keistimewaan daripada menyebut asma Allah Al-Wahhab, ya. Kemudian ketiga, hati-hati, ya, poinnya hati-hati, kita tidak boleh kemudian nanti bagi kita sebagai seorang hamba, ya, lihat itu sebagai kasih sayang Allah, ya, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak boleh tertipu, dengan amalan kita yang membuat kita terjebak. Terjebak dalam artian apa? Terjebak bahwa nanti kemudian saya sesuatu hal yang berat, saya pasti ditolong oleh Allah. Hati-hati tertipunya di situ. Ya, kita berharap pertolongan Allah, ya, tapi hati-hati kita boleh tertipu dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bunda, ya. Barakallahu fikum. Ya. Afwan Ustadz, tapi kalau misalkan kondisi yang Ustadz sampaikan tadi di belakang gitu, kita memang harus bersandar kan sama Allah gitu. Kita harus selalu yakin gitu akan pertolongan Allah. Gitu. Betul. Baik, saya katakan begini. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, siapa di antara kalian yang merasa cukup dengan amalnya, maka dia adalah orang yang magrur. Magrur adalah orang yang tertipu. Artinya kita tetap yakin bahwa dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak boleh, kalau kata Umar ini, jangan merasa cukup dengan amal itu. Berarti udah cukup dengan Al-Wahhab saja, Atau cukup, saya kan cukup gini. Saya sudah ibadahnya begini loh. Saya puasanya baru puasa wajib doang. Saya puasa Ramadan tapi jarang puasa sunnah. Tapi baca Al-Wahhab subhanallah dikabul oleh Allah. Itu magrurnya. Ya, jangan merasa cukup bahwa saya sudah cukup menjaga ibadah wajib, puasa wajib, membaca Al-Wahhab, dan ini Allah sudah nolong saya. Ya. Jangan merasa cukup dengan itu. Maksud saya adalah magrur di situ. Jangan merasa cukup dengan amalan yang sudah kita lakukan hari ini. Justru lakukan amalan-amalan yang lebih tingkat lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi, sehingga kalaupun nanti Allah berikan pertolongan lewat tadi hal yang mukjizat, yang hal-hal yang menakjubkan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah tidak menolong kita dengan dalam perkara ini, kita umpamanya menemukan sesuatu yang semirip, ya, kita mengharapkan akan ada keajaiban, tapi tidak ada keajaiban, maka kita nggak boleh magrur, kita nggak boleh tertipu. Begitu. Kalau yakin, nanti kita ya. kecewa, ya.
Tuan Guru ya. Ya, khawatir nanti kecewa atau merasa cukup dengan amal hari ini. Saya baru begini aja ibadahnya sudah ditolong oleh Allah. Nah, itu jangan sampai magrur. Ini kata Umar radhiyallahu taala. Ya, kalau ada seseorang yang dengan ibadahnya kemudian diberikan pertolongan oleh Allah dengan ibadahnya itu, hati-hati, jangan magrur, jangan tertipu. Nanti kita justru merasa bahwa cukup dengan amal itu Allah sudah menolong kita. Kita nggak butuh amalan yang lebih besar lagi. Justru tingkatkan amal-amalan kebaikan kita, ibadah-ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah. Kalau seandainya kemudian sudah meningkatkan nih kualitas ibadah, kebaikan kita, ternyata tidak ada yang menakjubkan, ya, tidak ada yang di luar logika terjadi pada diri kita, maka jangan tertipu, gitu. Ya, karena bukan itu intinya, bukan itu tujuan dari kita beribadah kepada Allah. Tapi ketika Allah ingin memperlihatkan kuasanya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian cara Allah mengirim pesan bahwa Allah mencintai kita. Baik, Ustaz. Jadi sebaliknya juga ketika kita tidak ditolong Allah, bukan berarti Allah tidak cinta terhadap kita gitu ya. Atau ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, bukan berarti kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Sebaliknya pemahamannya ya. Ya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong seorang hamba, hanya saja bentuknya ya. Mungkin apa yang kita inginkan itu sudah ditolong oleh Allah, apa yang kita inginkan. Hakikatnya adalah, biar kita lebih bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bergantung, lebih berharap menaikkan kualitas ibadah sehingga mungkin disyaratkan, aku udah tolong kamu nih di perkara ini nih. Nanti kalau kamu mengalami perkara yang sama, kualitasnya, bobotnya sama, aku nggak akan tolong. Kecuali kalau kamu menaikkan lagi kualitas ibadahmu, baru akan aku tolong. Ya kita nggak tahu kan. Allah memberikan syarat berikutnya adalah, aku akan menolong engkau apabila kualitas ibadah kita lebih meningkat. Dan Allah tidak akan menolong seorang hamba kalau hanya kualitas ibadahnya tidak meningkat. Bisa saja Allah kemudian berkehendak seperti itu. Baik, alhamdulillah. Ya, Tuan Guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jelas ya Bu Dina dan juga untuk jamaah yang lain yang menyimak kajian ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami makna dari basmalah baru di huruf ba, dan ini menjadi sebuah penguat bagi kita untuk selalu mengucapkan ya basmalah dalam memulai sebuah perkara yang tentu yang penting, yang besar ya. Dan perkara hal yang kecil pun memang tetap disyariatkan untuk kita mengucapkan dengan bismillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup kami kembali mengingatkan di Sayyidul Ayyam ini begitu banyak kenikmatan yang selalu Allah berikan, kenikmatan sehat, iman dan Islam, kenikmatan bisa bersama keluarga, kenikmatan masih bisa makan enak gitu, alhamdulillah gitu kan, masih Allah belum mencabut lidah kita, rasa kita gitu, dan itu sebuah kenikmatan yang sudah Allah limpahkan. Mari kita mensyukuri nikmat ini dengan berlomba beristiqomah khairat ya, dengan cara berbagi dengan sesama, insya Allah, dan juga mendukung dakwah MKI lewat infak yang sudah di-share oleh admin tadi, dan mudah-mudahan di pagi ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini kita memanfaatkan kemuliaan hari pagi hari dengan keberkahannya dengan cara bersedekah. Dan tadi juga ada suami dari Ibu Ida ya dari Cibitung yang juga mohon doanya Ustaz, karena beliau suaminya Pak Supriyadi sedang sakit ya, didiagnosa stroke otak, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan di akhir kajian kami memohon Ustaz mungkin untuk berdoa juga. Silakan untuk sama-sama kita aminkan. Tuan Guru akan memulai doa. Baik jamaah sekalian Allah muliakan, kita tutup kajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, niatkan munajat ini untuk Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua dalam thalabul ilmi. Kemudian ilmu ini menjadi perisai kita, membentengi diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan semoga dengan ilmu ini menjadi tangga kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى. بسطت رزقنا وقبضت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا من كل ما سألناك يا الله يا ربنا يا مولانا أعطيتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخررنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Aminkan semuanya jamaah, aminkan. اللهم اجعل حياتنا، اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل يا الله واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المجاهدين في غزة في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللاجئين المظلومين في غزة وفي كل مكان. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم واشفي مرضاهم وداوي جريحهم يا مولانا يا رب العرش العظيم. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين المحتلين. اللهم أهلكهم ودمرهم تدميرا بقوتك يا قوي يا متين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allah amin. Jazakallah khairan ahsanal jaza Ustaz atas semua sharing ilmunya dan semua kebaikan yang sudah untuk share kepada jamaah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk Tuan Guru dan juga keluarga. Dan kita doakan guru-guru kita ya untuk selalu Allah jaga dan Allah lindungi ya dalam perjuangan dakwahnya. Dan mudah-mudahan juga untuk kita doanya tadi kita saling mendoakan ya, karena salah satu pentingnya kita berjamaah ini adalah kita saling mendoakan. Nah, kalau tadi ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang sedang kesulitan juga Allah angkat kesulitannya. Allah beri jalan keluar terbaik. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah semuanya. Para jamaah MKI, barakallah, barakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا